أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami untuk memberikan beberapa pengumuman terkait kegiatan-kegiatan Wapena Warga Pengajian Austria selama bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Kegiatan Ramadan Wapena alhamdulillah sudah dilaksanakan 3 kali seminggu. 2 kali diadakan di Masjid As-Salam Wapena, ditambah juga 1 kali di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mina. Tahun ini alhamdulillah Wapena telah mengundang Ustadz Dr. Didi Nurharis dari Pontianak, dan beliau sudah bersama kita selama 1 bulan menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dubes, Bapak Dr. Darmansyah Jumala dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan Wapena selama ini dan khususnya pada kegiatan Ramadan 1439 Hijriah, juga pada kegiatan Idul Fitri tahun ini yang diadakan di halaman Islam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Duta Besar dan Ibu Yanti Jumala, Bapak DCM dan Ibu Utami Wicaksono Aji, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Hari ini dengan sedikit perbedaan waktu yang hitungannya hanya beberapa jam, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah selama sebulan penuh menahan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung-kampung halaman kita, kira-kira 5 jam yang lalu, saudara-saudara kita juga melaksanakan kegiatan yang sama. Walaupun kita melaksanakannya dengan jemaah yang sedikit berbeda dalam hitungan jumlah dibanding mereka, mari kita rayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1439 Hijrah ini dengan penuh rasa syukur dan ikhlas serta mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halaman Wisma Duta ini, tempat yang insya Allah akan menjadi saksi atas keikhlasan kita, kita bersimpuh di hadapan Allah yang Maha Besar, yang Maha Bijaksana dengan segala sifat-sifatnya yang terpuji, untuk mengucapkan takbir, tauhid dan tahmid, menandai berakhirnya bulan Ramadan dan dimulainya bulan Syawal 1439 Hijriah. Kita semua berharap agar kita bisa mengarungi perjalanan hidup kita yang baru setelah hari ini. Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, maha mengaruniakan keamanan, maha memelihara, maha perkasa, maha kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasyr ayat 23. Kemudian diakhiri dengan kalimat tahmid, walillahil hamd. Segala puji baginya, ungkap rasa syukur kita atas karunia-Nya. Segala nikmat yang kita peroleh adalah karena kehendaknya dan atas izinnya semata. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah pada siang hari kita menahan diri dari makan, dari minum, serta perbuatan-perbuatan lain yang dilarang. Dan pada malam hari ini, kita memperbanyak zikir, tadabbur Al-Quran, serta salat malam. Kesemuanya ini kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perintahnya. Sementara bagi kita,
Pelaksanaan ibadah puasa ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melatih disiplin dalam keadaan bertakwa sesuai dengan perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Kita berpuasa bukan hanya semata untuk menjauhkan diri dari makanan atau minuman, tetapi juga untuk menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, menjaga mata kita dan lidah kita. Kita menghindari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua di antara hamba-hambanya yang taat, patuh, setia, dan dekat kepadanya. Saya ingin selalu mengingatkan kembali tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau dan istrinya Siti Hawa masih berada di surga, Allah memperingatkan kepada mereka berdua. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajaratan wa takuna minadh dhalimin. Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena akan menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Al-A'raf ayat 19. Kata ini dalam ayat tersebut memberikan kesan betapa kedekatan Allah dengan Adam dan Hawa. Betapa bahagianya mereka berdua ketika berada dekat dengan Allah dalam rengkuhan kasih sayangnya. Akan tetapi begitu mereka berdua mendekati dan memakan buah dari pohon yang dilarang itu, maka Allah menyeru mereka dengan suara lantang. Bukankah aku telah melarang kamu berdua untuk tidak mendekati pohon itu? Kata itu dalam ayat ini menunjukkan bahwa posisi Adam dan Hawa sudah sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal dari ketidakbahagiaan keduanya. Puasa adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah agar posisi kita sama dengan posisi Adam dan Hawa ketika mereka masih berada di surga. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku dengan hati yang suci dan bersih. Asy-Syu'ara 88-89. Tidak seorang pun umat Muhammad yang ingin kehilangan keadaan luar biasa ini. Itulah mengapa sukacita pada perayaan kita pada Idul Fitri ini perlu kita maknai dengan peningkatan silaturahmi. Dikisahkan bahwa ketika Nabi SAW berada di Madinah pada akhir perjalanan hijrahnya, pidato pertama beliau berisi penegasan tentang beberapa hal yang dikemas dengan ringkas, sederhana, dan mudah difahami. Sebarkan kedamaian, beri makan orang-orang miskin, jaga ikatan silaturahmi, serta berdoalah pada sebagian malam, maka surga telah dijaminkan untuk kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa indahnya rangkaian kata-kata tersebut. Allah akan selalu memperhatikan kita selama kita memperhatikan ciptaannya. Kita dapat dan harus membantu saudara-saudara kita, tidak saja saudara-saudara dalam Islam, tetapi juga saudara-saudara dalam kemanusiaan. Kita membantu kepada siapapun yang membutuhkan, kapan saja dan di mana saja, selama kita mampu, tanpa memandang agama dan keyakinan yang dianut, serta dari kelompok mana mereka berasal. Ini adalah esensi utama dari bersilaturahmi sebagai produk akhir dari rangkaian puasa Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Sulah sunat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal 1439 Hijrah ini mempunyai arti yang begitu penting dalam rangkaian ibadah kita sejak 1 Ramadan bahkan sebelumnya. Inilah yang mengantar kita kembali pada fitrah kita, kesucian kita sebagaimana insan ciptaan Allah, karena doa-doa kita akan diaminkan oleh seluruh malaikat, bahkan malaikat berdoa untuk kita. Di dalam sebuah kisah diriwayatkan ketika Nabi SAW memimpin salat Id di Masjidil Haram, datanglah seorang yang tidak dikenal. Orang ini berdiri tepat di belakang Rasulullah SAW dan mengikuti salat sunnah Idul Fitri berjamaah. Tepat setelah salat selesai, sebelum Nabi naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba orang asing tersebut bersuara lantang dan mengumandangkan doa. Semua orang seperti tersihir dengan mendengarkan serta menghayati doa yang diucapkan oleh orang yang tidak dikenal ini. Doanya begitu indah, begitu menyentuh, begitu bermakna dan begitu dalam artinya. Bahkan Rasul pun sangat mengaguminya. Ketika itu Rasul SAW memimpin jamaah untuk mengamini doa orang tersebut. Setelah selesai, orang tersebut mengucapkan salam, lalu berpamitan kepada Nabi dan seluruh sahabat serta jamaah. Orang tersebut berjalan sampai batas pandang tertentu dan kemudian menghilang. Sahabat dan seluruh jamaah terpaku atas kejadian yang baru saja mereka saksikan. Dalam keadaan terheran-heran, mereka bertanya kepada Rasulullah, yang lalu dijawab bahwa orang itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang mendoakan agar Allah mendahulukan umat Muhammad serta umatnya untuk masuk surga Al-Jannah, taman indah abadi, serta karena keikhlasannya dalam melaksanakan rangkaian amalan ibadah Ramadan sampai Syawal yang ditutup dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Masya Allah, mudah-mudahan malaikat Jibril juga telah berada tepat di depan saya tadi, berdiri ketika kita sholat Id tadi dan mendoakan kita semua dengan doa sebagaimana yang dilakukannya kepada Nabi SAW dan jamaahnya ketika itu. Allahumma amin. Hadirin sholat Id yang dimuliakan Allah, momen perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijrah ini juga perlu kita maknai dengan peningkatan perhatian kepada orang-orang yang masuk dalam golongan fakir, miskin, yang nasibnya tidak seberuntung kita. Karena itu marilah merupakan esensi dari silaturahmi, kita berempati dengan cara berpartisipasi dalam meringankan beban penderitaan mereka yang sedang teraniaya. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang sudah terlatih kepekaannya melalui pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui. Islam ingin membuat kita menjadi duta Allah, khalifatullah, untuk menjaga ketentraman, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konsepsi yang mirip dengan yang tertera di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan Allah senantiasa meningkatkan rahmatnya bagi bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Allahumma amin. Marilah kita jalani peran kita sebagai duta besar Allah di bumi ini dengan mewujudkan konsepsi yang Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai Nabi SAW diutus oleh Allah untuk rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin ini telah ditunjukkan oleh model peran terbaik sepanjang masa, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau selalu mengedepankan kesederhanaan, kesabaran, kelembutan, empati kepada siapapun yang memerlukan bantuan, mendamaikan yang bertikai, serta mencari peluang untuk tujuan kemajuan dan kemaslamatan seluruh ciptaan Allah. Akan tetapi beliau juga mengedepankan tentang kehebatan, kepintaran, bukan masyarakat yang mediocre atau biasa-biasa saja. Sebagai duta Allah, kita tidak bisa puas dengan standar yang rendah atau mediocre dalam peran kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap peran kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita harus menjadi model kecerdasan, kebaikan, kebijaksanaan, kesabaran dan toleransi.
Tidak ada ayat di mana saja di dalam Al-Quran atau hadis yang mendorong kita untuk menjadi muslim yang rata-rata atau mediocre dan kurang berprestasi dan akan menjadi lemah. Islam mengajarkan kita untuk mencapai kehebatan yang terbaik. Hanya dengan itulah kita akan mendukung Islam yang rahmatan lil alamin. Jika Anda seorang diplomat, jadilah diplomat yang excellent. Jika Anda seorang ahli nuklir, jadilah ahli nuklir yang excellent. Jika Anda seorang ahli manajemen, jadilah ahli manajemen yang excellent. Jika Anda seorang insinyur, jadilah seorang insinyur yang excellent. Balasannya Al-Zalzalah ayat 7. Di hadapan kita semua, masalah dunia, kita mungkin merasa bahwa kita seperti burung faridi yang kecil yang mencoba memadamkan api yang dahsyat yang sedang membakar hutan dengan beberapa tetes air. Upaya kita mungkin tampak sangat kecil dan tidak berarti, namun kita tidak perlu khawatir bahwa insya Allah akan memberi pahala terhadap upaya yang kita lakukan sekecil apapun. Sebagaimana tersurat dalam surat di atas, karena upaya kecil kita atas rahmat Allah bisa menginspirasi orang lain dan berkembang menjadi upaya yang sangat besar. Tidak teratasinya penyimpangan atau kezaliman yang terjadi di sekitar kita boleh jadi karena kita yang merasa tidak setuju dengan penyimpangan dan kezaliman itu hanya berdiam diri menunggu kita sampai hari kiamat. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Pada bagian akhir dari khutbah ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk merenungkan kembali apakah masih ada kekurangan atau kekurang optimalan kita di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada bagian akhir, marilah kita renungkan kembali, apakah kita masih mempunyai beberapa kesalahan dalam melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan. Ada beberapa kekurangan, tetapi janganlah kita berputus asa. Masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan puasa, seperti puasa Syawal 6 hari. Nabi SAW juga telah memberikan teladan contoh kepada umatnya untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis setiap minggunya sampai bertemu Ramadan tahun berikutnya. Insya Allah kebiasaan-kebiasaan ini sangat bagus, sangat baik untuk hidup kita di dunia ini maupun terutama di akhirat nanti. Kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena kita telah mengikuti jejak beliau. Allah selalu membuka pintu ampunan kepada kita semua. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Mari kita wujudkan konsep memaafkan kesalahan orang lain, wal'afina 'anil nas, dan hati dalam kehidupan selalu merasakan indahnya cinta terhadapmu dan Nabi SAW. Ya Allah, janganlah biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu ya Allah. Jadikanlah apapun yang harus kami lakukan tetap membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmatmu, semakin ridho dengan ketetapan apapun darimu, semakin tentram dengan kesabaran dan terus menerus kami jalani, semakin gigih berjuang menegakkan agamamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, jasad yang terpelihara dari harta
harta haram, makanan haram, serta perbuatan haram yang mungkin tidak kami sadari. Ya Allah, jadikanlah hari-hari dalam sisa hidup kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang menuju bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, andai kata suatu saat malaikatul maut menjemput kami nanti, izinkanlah saat kematian kami tersebut menjadi saat terindah dalam hidup kami dengan bekal yang cukup ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hindarkanlah kami dari azab kubur, hindarkanlah kami dari azab neraka. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.